bingung makan siang mau makan apa, aku adanya punya ini, ya udah kita bikin aja. Aku punya telur, kemudian toge, dan bumbu-bumbu. Tapi bumbuku aku cuma punya garlic, jadi kita pakai garlic aja. Kita pakai garlic 3 siung atau 3,5 siung bisa. Kemudian kita geprek dan kita cincang halus. Nah, untuk bumbu ini garlic selalu aku pakai, masak apapun aku selalu pakai garlic karena memang dia itu memiliki fungsi untuk menjaga kesehatan jantung kita. Jadi better kalau misalkan punya bumbu instan, garlic tetap dipakai. Lalu sayur yang sangat murah meriah, ini ada toge, aku kemarin beli cuman sekitar Rp4.000. Ini aku kalau misalkan ada sayur kayak gini direbus pun aku juga udah doyan. Kalau kali ini akan kumasak menggunakan telur. Aku sempat juga kasih paprika bubuk agar dia kelihatan lebih terang menyala gitu. Nah, karena aku masih punya keju slice, jadi aku cacah keju slice 1 lembar aja, aku campurin di bumbunya. Untuk sekarang aku nggak akan pakai garam karena aku udah pakai kaldu jamur. Jadi kalau misalkan aku udah pakai kaldu jamur, ya aku akan mengurangi penggunaan garam karena untuk mengurangi kadar natrium yang bisa saja menjadi resiko untuk kita sakit hipertensi. Nah, kalau ngomongin sayur toge, jadi sayur toge ini memang dari hasil penelitian dia mengandung zat-zat yang memang menyuburkan organ reproduksi baik pria maupun wanita kayak gitu. Kenapa? Karena toge ini kan dia dalam masa pertumbuhan biji menjadi tanaman ya, jadi dia hormon pertumbuhan itu banyak enzim-enzim yang dia aktif yang dia butuhkan untuk tumbuh. Jadi better masak toge itu nggak usah matang kayak gitu, setengah matang lebih baik, mentah malah bagus karena enzim-enzimnya dia akan berguna dan bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, untuk masak ini aku hanya menggunakan 2 sendok makan minyak untuk menumis. Jadi minyak udah panas, kita masukkan semua bahan yang udah dicampur tadi. Terus kita masak sampai telurnya matang. Perlu hati-hati kalau misalkan kita masak telur, bisa aja terjadi kontaminasi bakteri Salmonella typhosa. Salmonella typhosa itu salah satu bakteri yang menyebabkan kita bisa menjadi sakit tipes. Cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi bakteri ini ke makanan yaitu dengan cuci dulu telur yang akan kita gunakan. Jadi sebelum disimpan, telur itu dicuci dulu, ditiriskan baru disimpan. Kemudian ketika memasak, pastikan suhu yang kita gunakan itu lebih dari 70 derajat Celcius. Dari hasil penelitian, bakteri Salmonella typhosa itu akan mati minimum pada suhu 70 derajat Celcius. Yang gak kalah penting adalah selalu jaga tangan kita agar tetap bersih ketika memasak. Selain itu, alat-alat yang digunakan juga harus dalam keadaan bersih, udah dicuci bersih menggunakan sabun. Alat masak yang rawan sekali dengan kontaminasi itu adalah alat-alat yang dia berpori seperti cobek atau talenan kayak gitu. Jadi kalau cobek itu kan dia berasal dari batu. Nah, ketika dia berpori itu akan lebih rentan ditumbuhi oleh jamur, oleh bakteri karena sisa-sisa kotoran itu akan lebih sulit dibersihkan. Jadi akan lebih baik kalau misalkan alat-alat yang berpori tersebut dibersihkan menggunakan sikat. Nah, ini aku masak udah selesai, tinggal kita angkat, bisa kita sajikan. Nah, ini aku sajikan menggunakan mayones low fat, rendah lemak, sama saus spaghetti. Udah sih, gitu aja. Ini rasanya enak banget. Kamu bisa coba ini di rumah dengan bahan-bahan yang murah dan apa adanya sih.